Yuhi datang ke kantornya dengan tampang jutek abis diikuti Tuan Li. Sekretarisnya berusaha bertanya dengan ramah mengenai hasil pertemuan perusahaan mereka dengan calon klien, tapi Yuhi malah menatapnya tajam. Semua karyawan panik menyangka mereka gagal tender, padahal tidak, justru mereka sukses besar. Tuan Li menjelaskan mungkin karena ia jomblo, maka kelakuannya aneh begitu. Yuhi sebenarnya sudah sering kali mengikuti kencan buta, tapi sikapnya yang terlalu tegas, kaku, dan dingin membuat para pria kencannya ketakutan. Mentang-mentang dia kerja di bidang iklan, kata-katanya kira-kira begini, kau terlambat 4 menit 10 detik. Memang tidak lama, tetapi itu seharusnya lebih dari 1 kali tayang iklan. Pernah salah satu dari pria kencan butanya adalah seorang pelawak yang lumayan terkenal, cowok itu berusaha mencairkan suasana dan Yuhi tentunya, yang ada malah mati kutu sendiri. Yuhi juga bermasalah mengurus apartemennya. Tinggal sendirian sementara ia sibuk bekerja, membuat apartemennya benar-benar berantakan. Pembantu rumah tangganya untuk yang kesekian kali juga berhenti, mereka tidak tahan dengan sifatnya Yuhi. Sekretarisnya sudah hampir menyerah mencarikan pembantu, karena agen penyalur juga sepertinya sudah enggan berurusan dengan Yuhi. Sementara itu, Moryong yang seorang asisten koki yang selalu mempunyai selera tinggi terhadap cita rasa dan penampilan makanan selalu bermasalah dengan koki utama. Ia sudah beberapa kali keluar masuk restoran, tapi selalu dipecat. Terakhir ia menganggap koki utama sedang mabuk ketika mencicipi masakan buatannya, maka dari itu si koki marah dan memecatnya. Kembali ke Yuhi, ia juga bukannya tidak berusaha, ia membaca buku-buku teori kencan agar tidak melulu gagal. Malam itu, sekali lagi ia mengikuti kencan buta. Akhirnya setelah sekian kali kencan butanya rata-rata tidak ada yang berlanjut, cowok teman kencannya kali ini mengajaknya untuk kembali kencan lanjutan, langsung deh kembang api warna-warni bermunculan di atas kepala Yuhi, soalnya baru kali ini ada yang ngajak kencan kedua. Terus berusaha memasang tampang manis, Yuhi menemani cowok kencannya membayar bon makanannya di kasir. Saat menunggu, ia melihat seorang tamu pria sedang mengganggu pelayan restoran. Tamu tadi berusaha terus memeluk pinggang pelayan, sementara si pelayan berusaha menolak. Awalnya Yuhi berusaha acuh, namun ia tidak tahan, tamu pria itu langsung tidak berkutik dihajar dan diancam dengan tendangan maut. Selesai urusan dengan si tamu kurang ajar, Yuhi kembali ke kasir, tapi cowok kencannya sudah tidak ada, dia kabur ketakutan setengah mati membawa mobilnya dengan kecepatan tinggi tanpa menoleh. Setelah sekian kali dipecat, Moryong terduduk lemas di trotoar, sepasang kaki wanita mendekatinya. Sengmi pacarnya menjemputnya, mereka melangkah pulang bersama. Sepanjang jalan, Sengmi berusaha menghibur Moryong dan menyemangatinya agar terus berusaha. Sengmi yang juga seorang manajer restoran, bahkan merekomendasikan Moryong agar dapat bekerja di restorannya. Moryong awalnya keberatan, ia tidak ingin menyusahkan Sengmi tapi Sengmi terus meyakinkannya, dan ia hanya minta pelukan sebagai ucapan terima kasih dari Moryong. Baru saja Moryong memeluk Sengmi, sebuah mobil dalam kecepatan tinggi hampir saja menabrak mereka. Di dalam mobil, sepulang dari kencannya yang lagi-lagi gagal, Yuhi melihat sepasang kekasih berpelukan di jalan. Masih kesal dengan nasibnya, ditambah kesal dengan pasangan kekasih yang seolah mengejeknya, ia malah sengaja menekan gas. Ini sebenarnya awal pertemuan Moryong dan Yuhi, tapi keduanya belum ada rasa. Esok harinya, Moryong sudah diterima kerja di sebuah restoran Prancis bernama Le Sommet, restoran tempat bekerja Sengmi. Orang tua Moryong dan adiknya Song Hua, sengaja datang untuk makan malam bersama sekaligus melihat Moryong di hari pertama kerjanya. Orang tua Moryong ini juga pemilik restoran, tapi restoran masakan Cina. Melihat daftar menu restoran yang berbahasa Perancis yang tidak mereka mengerti, mereka memutuskan untuk melihat dulu tempat kerja Moryong. Di dapur, koki utama sedang kesal karena makanan buatannya hanya disentuh sedikit oleh tamu, dia mencicipinya dan merasa tidak ada yang salah, dia juga menyuruh Moryong ikut mencoba dan meminta pendapatnya. Dasar Moryong, ia selalu mengatakan semua yang ada di dalam kepalanya, walau itu berarti mengkritik masakan sang koki utama. Koki utama tidak terima, dia mulai marah dan kesal lalu berusaha melemparkan makanan di piring ke wajah Moryong.
Moryong berhasil menghindar, namun malang bagi ibu Moryong yang masuk ke dapur dengan harapan melihat cara kerja anaknya, malah nerima templokan makanan di wajahnya, ia pun menjerit kesal. Song Hua yang memang sering berkelahi tidak terima, ia pun menyerang Koki. Jadilah hari itu selesai dengan Moryong yang kembali dipecat. Sampai di rumah, Moryong disidang oleh orang tuanya. Akhirnya diputuskan sudah selesai masa-masa Moryong menjadi koki, ia harus kembali meneruskan kuliahnya di kedokteran. Moryong tidak punya pilihan. Esoknya ia mencoba daftar ulang kembali kuliahnya, namun kemudian ia berubah pikiran, dan formulirnya ia sobek. Moryong bertemu teman baiknya Sung Min, mengobrol di sebuah kafe. Moryong curhat tentang keputusannya untuk tidak lagi meneruskan kuliah, namun ia bingung menghadapi orang tuanya dan meminta Sung Min agar membantunya merahasiakan sementara waktu. Di lain pihak, Sung Min ini sedang terancam dipecat dari pekerjaannya jika tidak menemukan seorang pria untuk acara kencan buta. Ia memohon dengan sangat agar Moryong mau membantunya menyamar jadi pacar pria karena reputasi cewek yang akan dicarikan pasangan sudah terlanjur terkenal menakutkan para cowok, makanya susah cari calon kencannya. Awalnya Moryong menolak, namun akhirnya tak berkutik karena kasihan melihat Sung Min yang terancam dipecat. Yuhi duduk gelisah, ia berkali-kali melirik jam tangannya. Tak lama yang ditunggunya muncul, seorang cowok berjas rapi dan memakai sepatu kets. Dan dia itu Moryong. Moryong menyamar menjadi seorang dokter muda dan memalsukan umurnya lebih tua 2 tahun. Yuhi berusaha keras agar kencannya berhasil, ia berusaha tidak mempermasalahkan keterlambatan Moryong dan sudah mencatat 4 poin penting dalam ponselnya yang sewaktu-waktu bisa ia contek. Ada yang menarik, saat tidak sengaja wajah Yuhi tersiram air, Yuhi membuka kacamata dan ikatan rambutnya. Ia kemudian mengibaskan rambutnya yang sedikit basah, Moryong yang melihatnya sempat terpesona. Tapi semua mulai kacau saat Yuhi tersedak dan kemudian memuncratkan isi mulutnya ke wajah Moryong. Sepulangnya dari bertemu Moryong, Yuhi melemparkan badannya ke kasur dan mulai bermimpi. Ia bermimpi buruk telah terbunuh, seorang wanita kesepian yang hidup sendiri dibunuh oleh kawanan perampok, begitu kata seorang reporter televisi yang ikut polisi mengidentifikasi mayatnya. Yuhi terbangun kaget. Ia kemudian terkenang masa kecilnya saat ibunya menyisir rambutnya dan bertanya, "Apa yang kau inginkan kelak?" Yuhi kecil menjawab ia ingin menjadi seperti ibunya. Tapi kemudian ia terkejut dan takut saat terdengar suara ayahnya, "Tidak, kau akan menjadi seperti ayah. Kau akan meneruskan perusahaan kita," kata ayahnya dari ambang pintu kamar. Esoknya, di restoran Seng Mi Kasakusuk mulai tersiar kabar akan ada koki baru yang datang, seorang cowok bule dan tampan. Dan benar saja, saat koki baru masuk ruangan, semua terpana, mereka bahkan sedikit menjerit histeris, karena si cowok bule yang bernama Johnny Kruger ini menyapa mereka dalam bahasa Korea. Setelah memperkenalkan diri, masuk Yuhi ke dalam ruangan. Johnny yang merasa kenal baik dengan Yuhi langsung tersenyum dan memeluknya. Sementara Yuhi hanya berdiri kaku tanpa ekspresi. Di tempat lain, ayah Moryong sedang sibuk memasak mie di dapur restorannya, sementara ibunya melayani pelanggan dan menerima telepon. Moryong membantu keduanya, ia kebagian tugas sebagai pengantar makanan. Dengan motor metiknya, Moryong mengantarkan makanan. Di perjalanan, tiba-tiba ada sebuah mobil putih yang ugal-ugalan hampir membuatnya terjatuh. Ia kesal dan berusaha Mengejarnya. Ia terus mengejar mobil putih tadi dan tidak sempat menghindar saat tiba-tiba muncul mobil di tikungan, itu mobil Yuhi. Moryong menabrak sisi mobil itu dan terpelanting jatuh. Yuhi segera turun dan membantu pengendara motor yang menabrak mobilnya, dan mereka berdua sama-sama kaget. Mereka berbicara di kafe terdekat. Yuhi berusaha datar mengetahui bahwa ia dibohongi saat kencan buta bersama Moryong tempo hari. Moryong berkali-kali meminta maaf dan meminta agar jangan sampai Sung Min dipecat karena hal ini. Yuhi terlihat acuh, ia fokus untuk meminta ganti rugi sebesar $40.000 yang harus dilunasi selama seminggu. Yuhi ini galak banget, kalau ada kata-kata Moryong yang tidak dia suka, maka tungkai Moryong langsung ditendangnya.